menghitung pelepah, kecukupan pokok ini berapa pelepah yang dibutuhkan, supaya suatu saat kita pruning atau kerja di pemanenan, kita tahu berapa pelepah yang harus kita pertahankan. Nah, kalau begini semua cara panennya Pak Meli, lama-lama pokok itu stres Pak Mel. Aturan cara panen sawit yang ada di Indonesia lebih ketat. Bahkan kalau kita memotong pelepah dengan cara salah ataupun salah perhitungan, maka bisa-bisa kita dipecat. Memang aturannya sungguh sangat luar biasa ya. Berbeda dengan yang ada di Malaysia. Aturannya potong buah turun pelepah. Jelas ini sangat lebih mudah di Malaysia dibanding di Indonesia. Nah, kenapa di Indonesia tidak boleh memotong pelepah sembarangan? Mari berikut kita ulas dan disimak sampai habis supaya sahabatku juga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau panen sawit di Malaysia, turun pelepah, turun buah. Walaupun cara panen sawitnya barbar, namun terbukti buahnya tetap melimpah. Namun di Indonesia tidak diperbolehkan. Karena kalau pelepahnya diturunkan sembarangan, maka sawitnya akan tidak berbuah. Bahkan buahnya juga akan mengecil. Daripada kita penasaran, langsung saja kita simak penjelasan daripada ahli sawit yang ada di Indonesia menjelaskan tentang kenapa sawit di Indonesia pelepahnya tidak boleh diturunkan sembarangan. Pastinya sahabatku daripada Malaysia sudah penasaran kan? Langsung saja kita simak videonya sampai habis. Dan buat sahabatku yang daripada Malaysia yang mungkin sudah ahlinya sawit, silakan tulis di kolom komentar biar sahabatku dari Indonesia juga tahu kenapa sawit di Malaysia pelepahnya diturunkan sembarangan namun buahnya berlimpah-limpah. Berbeda dengan yang ada di Indonesia, pelepahnya sendiri harus dihitung matang-matang ya. Jangan sampai salah hitung. Nanti kalau salah hitung katanya sawitnya tidak berbuah lebat. Entah itu fakta atau mitos, tapi kalau di Malaysia panen sawitnya turun pelepah, turun buah, namun sawitnya juga tetap berbuah unggul. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama kenapa sawit di Indonesia harus pakai songgo atau pakai penyangga ya. Dan di Malaysia justru tidak pakai songgo dan tidak pakai penyangga. Aturan ini hanya ada di Indonesia. Nah, buat sahabatku yang daripada Malaysia yang penasaran, mari kita simak sampai habis dan silahkan tulis di kolom komentar pendapat sahabatku daripada Malaysia. Supaya video ini sebagai bentuk perkongsian ya. Semangat pagi, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Profesi Planter TV, channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian. Sahabat tani, sahabat planter, tadi ada pertanyaan dari Pak subscriber tentang masalah ini pertanyaannya, ya, yaitu tentang kegunaan daripada songgo kita. Di sini kita berada di areal 2016, tahun tanam 2016, dengan kondisi keadaannya buahnya seperti ini. Nah, dari faktor pengaruh komidil yang kita hasilkan ini, salah satunya pengaruh daripada songgo yang pengaturan songgo kita. Nah, sebagai kita seorang planter, sebagai kita seorang petani, berapa sih songgo yang kita perlukan dalam budidaya tanaman kelapa sawit? Ketika kita memanen pun harus kita tahu dulu berapa songgo yang harus kita butuhkan. Kita berbicara dulu tentang seperti halnya contoh di belakang saya ini adalah tahun tanam 2016. Artinya kalau 2016 kisaran 6 tahun ya berarti ya. Nah, berapa kalau seumpama kita kebutuhan songgo yang kita butuhkan untuk umur 6 tahun ataupun 5 tahun ke atas? Pada dasarnya sahabat tani, sahabat planter, kalau kita pokok masih muda, itu kurang lebih kebutuhan pelepah yang dibutuhkan oleh tanaman adalah 48 sampai 56 pelepah. Artinya sahabat tani planter, dengan kondisi 48 pelepah, 56 pelepah, itu artinya kita membutuhkan songgo kurang lebih sampai 3 ataupun 2 songgo yang kita perlukan. Tujuannya kenapa? Ketika kita melakukan panen, kadangkala kita mempunyai pokok karyawan kita melakukan panen, songgonya diturunkan semua sampai songgo 1. Efek sampingnya apa? Ketika tanaman pelepah kita songgonya kurang daripada 56, 48, ketika umur 6 tahun, ini akan berpengaruh terhadap fotosintesis yang dihasilkan oleh tanaman. Ketika tanaman kita
mempunyai kekurangan fotosintesis, efek sampingnya adalah dia tidak bisa menyalurkan karbohidrat ataupun makanan ke dalam buah sawit kita. Nah, akhirnya ketika dia fotosintesisnya kurang, berakibat buah kita tidak standar lagi. Komidel menjadi kecil. Nah, seperti itu. Makanya sahabat tani Sapelenter, ketika kita mempunyai tanaman sawit kurang lebih dari 5 tahun ke atas, bahkan sampai 8 tahun ke bawah lah, 5 tahun sampai ke 8 tahun. Ini yang kita perlukan adalah 48 pelepah sampai 56 pelepah yang kita butuhkan. Bisa dihitung bahwasanya kita satu spiral adalah 8 ya, 8 pelepah. Makanya kita hitung berapa sih dari atas sana, kita hitung sampai ke bawah. Tinggal kita kalikan saja. Nah, itulah dapatnya kita 48 sampai 56 pelepah. Pengaturan yang simpel untuk masyarakat sahabatnya. Karena petani pada dasarnya kita tidak tahu dalam perhitungan untuk pelepahnya. Tetapi kita bisa mengingatkan bahwasanya di antara kita songgonya saja kita jaga, yaitu songgo 2 ataupun songgo 3. Tapi lebih bagus yang sahabat tani Sapelenter. Kalau kita sama mempunyai tanaman yang di bawah umur 8 tahun, paling bagus kita lakukan songgo 3. Kenapa demikian? Karena dia masih banyak memerlukan fotosintesis dalam tanaman muda. Dia masih fokus ke dalam buah. Makanya sahabat tani Sapelenter, contoh yang di belakang saya ini, dia batangnya sudah disokong, artinya sudah membesar. Kalau sudah batangnya sudah membesar, artinya potensi untuk fosfatnya itu sudah dipenuhi. Tinggal dia bisa memenuhi untuk ke buahnya. Artinya fotosintesis yang dihasilkan oleh tanaman ini dia sudah sempurna. Ketika dia seumpama dia over, kita pruningnya songgonya cuma 1, maka yang terjadi ya dia kurang melakukan fotosintesisnya. Di situ sahabat tani Sapelenter. Kemudian, bagaimana kalau seumpama tanaman kita umur 8 tahun ke atas? Nah, ini lain lagi sahabat tani Sapelenter. Ketika tanaman kita 8 tahun ke atas, berapa songgo yang kita atur? Ketika 8 tahun ke atas, artinya kita sudah mulai belajar egrek setengah ataupun dodos sama egrek. Nah, kita tahu sahabat tani Sapelenter, ketika kita melakukan pemakaian panen dengan melakukan pakai egrek, tentunya kita tidak bisa mencuri buah. Pastinya kita harus memelihara songgo. Berapa songgo dipelihara? Usahakan kita songgo 2 sahabat tani Sapelenter. Ketika kita melakukan songgo 1, itu tadi batang akan mengecil sahabat tani. Batang akan mengecil dan akan mempengaruhi potensi buah yang ada. Ketika potensi buah yang kita nggak ada, maka hasil produksi kita tentunya akan berkurang untuk kita sahabat tani Sapelenter. Memang sahabat tani Sapelenter, kelihatannya untuk penjagaan songgo sangat simpel. Tapi kadang-kala sahabat tani, banyak petani-petani yang istilahnya sering menghiraukan dengan kendala kayak gini. Seringkali dia masih manen bahkan sampai ke tanpa songgo, ataupun istilahnya namanya songgo tete. Nah, yang dirugikan apa? Merugikan kita nanti. Walaupun kita istilahnya kita melakukan pemberian pupuk secara banyak ya di areal kita, tetapi songgonya kita tidak kita atur, maka kebutuhan daripada unsur hara tadi ya akan tidak langsung ke buah, tapi ke karbohidrat, ke untuk unsur makanan-makanan yang lainnya. Begitupun sama dengan seumpama kita pelihara pokok dengan kondisi pokok yang gondrong, bahkan tidak pernah kita pruning. Kenapa kalau sama kita tidak pruning, buah kita yang dihasilkan adalah kecil? Ya karena hasil daripada fotosintesis itu tidak langsung ke buah, tetapi dia dialirkan ke masing-masing pelepah yang tidak berguna. Ya. Nah, yang tidak berguna inilah yang biasanya akan mengurangi produksi tanaman sawit kita. Intinya sahabat tani Sapelenter, selain daripada kita melakukan pemupukan rutin, kemudian perawatan yang rutin, kita juga harus perhatikan ketentuan songgo yang kita pelihara. Dengan kita melihara songgo yang kita butuhkan sesuai tanaman kita, maka buah kita pasti bisa dipastikan akan homogen sahabat tani Sapelenter. Dengan ketentuan kita pembelian yang rutin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak ada faktor-faktor kendala. Apa itu faktor-faktor kendala? Faktor yang dipengaruhi oleh areal kita. Ketika areal kita tergenang, biarpun kita menjaga songgo, itu akan berefek samping terhadap fotosintesis dan hasil buah yang dibuahkan tadi. Ya. Nah, bagaimana kita untuk mempelajari songgo kita supaya teratur?
kita bisa melakukan rutinitas maintenance perawatan terhadap kelapa sawit kita. Dengan cara apa? Yang salah satunya dengan cara pemanenan. Ya, dengan kita mempelajari panen karyawan kita ataupun anggota kita secara konsisten, itu adalah maintenance secara rutinitas. Bisa saja. Tetapi ketika kita istilahnya buah trek, otomatis dia songgonya itu kan tidak kita ambil. Nah, cara menanganinya dengan kondisi seperti itu, maka yang bisa kita lakukan adalah setiap 3 bulan sekali kita lakukan pruning total. Ya, kita lakukan pruning total supaya kemampuan daripada untuk mengeluarkan kondisi buahnya itu bisa maksimal. Jangan karena kita nggak kita panen, kemudian kita nggak kita pruning. Itu yang salah. Itu yang selama ini terjadi di kawasan masyarakat kita. Oke, sahabat tani Soblenter, mungkin pemaparan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat tani Soblenter yang ada di Indonesia. Nah, baru saja kita mendengarkan penjelasan tentang sawit Indonesia. Kenapa pelepahnya tidak boleh diturunkan sembarangan. Ternyata ada manfaatnya sendiri ya. Katanya supaya buahnya menjadi besar. Kalau di Malaysia, pelepahnya wajib diturunkan saat memanen sawit. Karena pelepah itu bisa memakan pupuk ya. Jadi pupuk tersebut terserap di pelepah, bukan ke buah. Makanya di Malaysia kalau panen sawit, pasti pelepahnya akan diturunkan supaya buahnya menjadi besar. Namun untuk di Indonesia, pelepah tidak boleh diturunkan. Takutnya sawitnya nanti mengecil buahnya. Jadi memang berbeda ya cara Indonesia dan cara Malaysia. Nah, buat sahabatku yang daripada Malaysia, barangkali yang lebih tahu silahkan tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini menjadi perkongsian yang menarik untuk sahabatku dari Indonesia maupun Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe juga pemilik channelnya. Nah, buat sahabatku juga yang suka dengan video reaction saya, jangan lupa tekan tombol merahnya, bagikan ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.